Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Kita masuk bab baru, kitab Zikril Anbiya wa Fadlihim sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang riwayat-riwayat seputar para nabi dan keutamaan mereka sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Hadis yang pertama ini tentang penciptaan, awal penciptaan alam semesta. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Faqala, lalu bersabda, khalaqallahu azza wa jalla at-turbah yaumas sabti. Allah azza wa jalla menciptakan tanah pada hari Sabtu. Wa khalaqa fihal jibal yaumal ahad. Lalu menciptakan di atasnya gunung-gunung pada hari Ahad. Wa khalaqa syajar yaumal itsnain. Menciptakan pohon pada hari Senin. Wa khalaqal makruh yaumas tsulatsa. Menciptakan yang dibenci pada hari Selasa. Ini terjemahnya yang dibenci itu, tapi maknanya kata Imam An-Nawawi semua yang menopang kehidupan seperti besi dan alat-alat lainnya yang berat-berat. Wa khalaqan nur yaumal arbi'a. Menciptakan cahaya pada hari Rebo. Arti asal Sabtu teh istirahat, ya. Wa ja'alna naumakum subata. Ahad 1, Itsnin 2, ya, Senin. Mun diupin-ipin mah Isnin we, ente Senin. Tsulatsa 3, Selasa. Arbi'a Rebo, ya, 4. Wa batsa fiha dawab yaumal khamis. Dan menyebarkan di atas bumi hewan-hewan pada hari Kamis. Khamis teh kelima, di orang mah kaopat, dan itu nanti Senin. Wa khalaqa Adam. Dan menciptakan Adam ba'dal asri, sesudah asar, min yaumil jumu'ah, dari hari Jumat, fi akhiril khalq, di akhir masa penciptaan. Ya, Nabi Adam itu diciptakan paling akhir sesudah menciptakan alam semesta. Di Al-Baqarah juga demikian kan. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Baru wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi sudah ada buminya, sudah beres, baru diciptakan Nabi Adam. Fi akhiri sa'ah, di akhir saat, min sa'atil jumu'ah, dari saat-saat waktu-waktu Jumat.
Fima bainal asri ilal lail, antara asar sampai malam. Nyamun ayeuna mah menjelang maghrib nah. Menjelang maghrib jam 5-an setengah genep Nabi Adam itu diciptakannya. Ini bagian perkara ghaib yang kita cukup mengimani. Kalaupun mau menelitinya susah. Geus kalewat zamanna. Boro-boro ini awal penciptaan dinosaurus we nalitina susah. Duga-duga we. Hari di sini teh hari yang seperti sekarang 12 jam dengan malam 24 jam atau hari versi Allah wallahu a'lam. Enggak usah banyak berdebat, capek. Intinya Allah menciptakan Nabi Adam di hari Jumat. Ini nanti kaitannya kalau dengan hari Jumat. Hari Jumat itu awal penciptaan manusia dan akhir dari penciptaan, maksudnya kiamat. Kiamat juga akan terjadi hari Jumat. Makanya semua hewan itu hari Jumat itu was-was, kecuali manusia dan jin. Takut ini hari kiamat urang mah atau nya opieun pada Jumat. Jadi hari Jumat ini hari yang istimewa karena awal dan akhir kehidupan. Maka Nabi SAW dalam ceramahnya, dalam surat-surat yang dibacanya itu selalu terkait dengan awal dan akhir kehidupan. Dan ini juga menunjukkan bahwa intinya Nabi Adam itu diciptakan sesudah semua alam semesta selesai, baru Nabi Adam. Selebihnya dari itu tidak perlu banyak perdebatan karena Nabi SAW tidak menjelaskan, juga susah diteliti ya. Ngajenggut anu botak dawuh jenggutkeunna, dalilnya susah. Demikian juga penelitian ilmiah saintifiknya juga susah. Berikutnya tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu dia memanggil Nabi, ya khairal bariyah, wahai makhluk yang terbaik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka Ibrahim alaihissalam. Itu teh panggilan buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan di sini Nabi Ibrahim itu khairul bariyah. Dan sebagaimana sudah sering saya bahas, keberadaan Nabi Muhammad SAW ini al-bayyinah, sesuatu yang ditunggu-tunggu ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sosoknya jelas dinanti-nanti, yang nanti akan menghubungkan missing link dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Orang Arab jahiliyah tahu Ibrahim Ismail da aya makomna, aya hijirna ya. Di zaman Abu Jahal oge geus aya, di zaman orang Quraisy pertama datang ke Makkah juga udah ada ya. Tapi mereka kehilangan link, putus mata rantainya. Nah, nanti Nabi terakhir yang akan menyambungkan itu antara Arab jahiliyah yang ada Ibrahim, makom Ibrahim, hijr Ismail Yahudi, yang juga di Masjidil Aqsa itu mereka
meyakini sebagai dibangun oleh Nabi Ibrahim, termasuk Kristen. Ya, baik Yahudi baik Kristen kan sampai sekarang juga mengajarkannya untuk menjadi Abrahamic religion, ya. Abrahamic naon istilahna teh. Ya pokoknya nama agama Ibrahim. Ya. Tapi masing-masingnya beda. Nah, masing-masingnya sepaham bahwa mereka akan tetap beda munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nanti kalau sudah datang al-bayyinah, mata rantai yang berserakan jadi Arab jahiliyah, Yahudi, Kristen teh dihijikeun ku al-bayyinah. Makanya Nabi SAW banyak menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk panggilannya Nabi sebutkan di sini khairul bariyah. Manggilkan Nabi mah ya Rasulullah, istrinya juga memanggilnya ya Rasulullah, teu ayang, teu bapaknya, teu suamiku, Rasulullah. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtatana Ibrahim an-Nabi alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam dikhitan wa huwa ibnu tsamanina sanah bil qudum, pada usia 80 tahun pakai bedaug, ya, pakai peso atulah tong bedaug teuing. Jadi kiskolot. Dan ini diantara ujian 10 ujian untuk Nabi Ibrahim, 5 di kepala, 5 di badan. Di kepala ngurut kumis, ya, gosok gigi, kumur-kumur, kemudian nyingsring, ya, kemudian cukur rambut, ya. Itu ujian buat Nabi Ibrahim. Untuk konteks zaman itu hese, ngurut kumis teh, cukur, kumur-kumur, gosok gigi itu susah merutinkan. Atau budaya zaman batu, ya, zaman Flintstone. Jadi boro-boro memperhatikan memotong rambut, nyukur kumis, mandi wage hese gitu. Tapi Nabi Ibrahim diuji untuk merutinkan itu tiap 40 hari sekali, ya. Kalau di badan khitan, ya, termasuk mencukur bulu sekitar dakar, kemudian mencabut ketiak, kemudian ini potong kuku, ya. Naon jadi nu kaliwat wudu, ya, atau mandi. Nah, khitan ini jadi diujikan ke Nabi Ibrahim itu, turun ujiannya itu usia 80 tahun. Selain ujian-ujian lainnya banyak kan. Nabi Ibrahim itu wa itibtala Ibrahim, mulai dari dibakar api, kemudian mengasingkan keluarganya di Makkah, ya. Bapak-bapak nulis ka Makkah tapi kabitaheun Makkah. Bangunan teh kan teh coklat abu, nah udah kebul atuh, percuma dicat biru jeung beureum teh. Kebul, ya, panas gersang. Mun eueuh Makkah mah da moal pikabitaeun naon atuh aleun di Makkah, ya. Itu maka disebutnya ghairi dzar'in, ya. Fi wadin ghairi dzar'in, teu aya pepelakan, enggak ada tutumbuhan di Makkah. Korma ge sejadi. Beda dengan di Madinah. Di Madinah mah jadi, ya, korma itu. Jadi ini gambarannya, tapi bukan berarti untuk konteks sekarang khitan itu menunggu usia 80, karena Nabi Ibrahim saja ini turun syariatnya ketika usia 80. Nabi SAW pun di zaman Nabi anak-anak tuh dikhitan sebelum baligh, ya, agar mereka kemudian suci ketika baligh, sholatnya diterima. Karena kalau tidak dikhitan pasti najis, ya.
ada air kencing yang tersisa. Kemudian tentang Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan Nabi Yusuf. Nabi Lut ini kan anak paman Ibrahim, jadi saudara sepupu saaki lah. Bapak Nabi Ibrahim yang bapak Nabi Lut teh adi lanceuk. Kalau Nabi Yusuf ini cicit ya, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Jadi ka Nabi Ibrahim teh buyut. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Kita lebih pantas ragu dibanding Ibrahim. Idz qala, ketika dia mengatakan Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati itu. Qala, lalu Allah balik bertanya, awalam tu'min, kamu tidak beriman bahwa aku bisa menghidupkan yang mati? Qala bala, tidak demikian, walakin liyatma'inna qalbi, tapi ini agar tumanina hatiku. Maka kata Allah kan, fakhudh arba'atan minat thair fasurhunna ilaik thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Ya kata Allah, ambil 4 ekor burung, sembelih, lalu masing-masingnya simpan di tiap gunung, tiap bukit, terus suit darah ratang di opatanana. Ya. Itu bukti bahwa Allah bisa menghidupkan yang mati. Nah kata Nabi, jangan menduga bahwa Nabi Ibrahim ketika minta itu Nabi Ibrahim ragu. Nabi Muhammad saja tidak lebih yakin ketika Nabi Ibrahim meminta itu, gitu. Maksud Nabi Muhammad, kondisi keimanan, level keimanan Nabi Ibrahim ketika mengatakan tunjukkan kepadaku bagaimana menghidupkan yang mati, itu level keimanannya di atas Nabi dan para sahabat saat itu. Makanya kata Nabi Ibrahim, bala, bukan begitu, liyatma'inna qalbi. Nah ini makanya jadi teori ziyadatul iman, bahwa iman itu harus terus bertambah. Ciri bertambahnya apa? Dengan tumaninah hati. Begitu tumaninah, begitu tenang, hilang gelisah, lawamah, hilang ammarah, kanu kagorengan teh sok ngadorong-dorong we gitu. Kanu ngedol hudang teh, kanu riba, kanu licik, kanu gibah teh sok ngadorong-dorong we. Udah nggak ada yang begitu. Kanu naon deui nya, kanu rakus dunia, kanu syirik kabatur, suudon. Kalau kita masih hati ada begitu, berarti masih jauh ya dari level tumanina. Orang tumanina itu yang sudah fokus ke Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ya. Dina Al-Qur'an ge dunya teh ulin, anggape ulin. Batur beunghar urang miskin bae lah ngaranna ge ulin, serius teuing. Orang lain dolim, kita didolimi, keun bae teu kudu nyeri hati. Silakan berjuang mah, ngan teu kudu make emosi kemudian jadi stres. Santai, nu penting urang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tagis kitu tah tumanina. Terus semakin bertambah. Orang lain menghina kita, memfitnah kita, santai. Anggap ulin siga sinetron we nya pamainna di nyeril bikin kacara rebleh penonton oge pan lucu urang ningalina naon jeung cara rebleh
barudak laju drakor jeung jara rebleh naon maneh jara rebleh atau versi beleh careudik nya sepak bola Barcelona kamari bubuk laleweh penontonna pan keur urang mah bar lagu imane naon turage ulin pan gitu kayak begitulah dunia teh. Kenapa sampai masuk hati serius kolot mitoha nanya wae iraha boga imah iraha boga mobil stres ya. Iraha haji iraha umroh lah anggap ulin ya. Jangan stres tapi berusaha semaksimal mungkin mah jadi kewajiban. Itu tumaninah teh sudah tenang fokus. Sekelas Ibrahim saja itu tidak berhenti di satu titik cing atuh ari urang gitu. Maksud Nabi itu begitu. Nabi Ibrahim saja yang ketika minta tunjukkan kepadaku bagaimana menghidupkan yang mati, Nabi Ibrahim itu saat itu kondisi keimanannya sudah lebih tinggi dibanding Nabi dan sahabat saat itu. Makanya kata kita lebih ragu ketika Ibrahim berkata itu. Tapi Nabi Ibrahim yang level keimanannya sudah di atas Nabi dan sahabat saat itu pun masih tetap butuh bagaimana untuk meningkatkan keimanan, menambah tumaninah. Artinya nggak boleh kita berhenti keimanan di satu titik, terus kudu naik. Carana naon? Carana lain menta ka Allah nembongkeun kumaha rukun maut ya. Itu mah khusus buat para nabi. Caranya adalah dengan menghayati ciptaan-ciptaan Allah. Kan banyak bukti Allah bisa menghidupkan yang mati itu. Allah menurunkan hujan ke tanah yang tandus. Sesudah hujan itu turun kan kemudian jadi tumbuhan, banyak hewan, banyak manusia. Coba ada nggak kehidupan yang nggak ada air? Nggak ada. Di padang pasir mulai kehidupan. Di Makkah, belum ablag tanah. Bapak-bapak bisa butuh kesik jangan bangun jika itu gratis. Batu bara radag murah gitu. Tanah halal gaji. Dah mulai minat itu nggak ada air. Dengan turun air kemudian turun tumbuh-tumbuhan cukup pasti banyak datang hewan, pasti banyak manusia. Dulu kan yang namanya orang Arab nomaden itu begitu, cari air. Air di sini habis pindah Arab Badui gitu. Jadi kita nggak perlu meningkatkan keimanan dengan cenah can ningali nu maut hirup deui mah moal waka puncak keimanan, nggak bisa begitu. Untuk kita konteksnya kan Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran di puluhan ayat bagaimana Allah menghidupkan yang mati itu. Lihat aja kata Allah air hujan yang turun kemudian jadi tumbuh-tumbuhan. Setiap yang kita makan itu kudu jadi nambah keimanan. Setiap nafas yang kita hidup, semua yang ada di alam semesta ini kudu lihat tumainna qalbi ya, ayat-ayat kaunnya itu menambah tumaninah hati kita. Kemudian kata Nabi wa yarhamullahu Luton, Allah memberi rahmat kepada Nabi Lut. Laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Sungguh dia telah berlindung kepada tiang yang kokoh. Ini kan ketika datang tamu-tamu yang tidak dikenal, malaikat ya, nu gararagah nu kararasep. Pan kaum Nabi Lut mah kabitana teh lain ku awewe tapi ku lalaki. Non homoseks, lesbi, nyata lah pokoknya nama, ya. LGBT pokoknya nama, lalaki resep kalalaki. Jadi mun ningali lalaki teh wah
cinta ka awewe acuh teuing jelema nurustun jeung ngungkul. Nah ketika datang malaikat itu kan dia langsung ngarentok ya, waja'ahu qaumuhu yurauna ilaihi siga nu diabringkeun itu siga dipalidkeun yurauna alaihi teh ngabrul ngalut ngabandaleut. Kata Nabi Lut teh, ini haula'i dhaifi fala tafduhun, ini tamu-tamu aku, kalian jangan buat aku malu. Haula'i banati hun atharu lakum, tuh cenah kaum ibu-ibu masih banyak gadis-gadis lebih suci bagi kalian. Ilmu yang lalaki deh itu suci dan terbukti kan ya, AIDS, sipilis, raja singa ya, itu penyakit-penyakit yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Tinu karari itu tinu LGBT moal aya LGBT tegering ya kararing. Takuduna aktivis LGBT teh lain ngomongkeun ham-ham pengakuan ka urang. Kuduna teh tuh nyebut hamna tuh kudu geus gararing tuh ku sia rek dikumahakeun. LGBT nu gararing teh ya. Nah kemudian kata umat Nabi Lut kan awalam nanhaka anil alamin cenah gitu. Kan kami sudah melarang kamu dari semua penjuru bumi, jangan bawa-bawa lalaki nu garanteng mun teu ditewak. Meskipun kan kata malaikat inna rusulu rabbik lan yasilu ilaik, moal cenah moal bisa ngaganggu kami mah malaikat gitu. Kata malaikat ke Nabi Lut. Nah sebelum itu sudah putus asa nya tuh bayangkeun mah dikepung ieu tamu anyar. Nabi Lut nggak punya kekuatan. Lalu kata Nabi Lut, lau anna li bikum quwwah au awi ila ruknin syadid ya. Tena surat Hud duka dina surat Ar-Rad ya, saya lupa lagi. Andaikan saja saya punya kekuatan untuk melawan kamu, dah teu bisa atuh hiji lawan umatnya semua. Atau saya berlindung di balik tiang yang kokoh, ruknin syadid itu atau benteng yang kokoh aya dek nyumput cenah gitu. Nah, jangan suudon kita Nabi Lut musyrik. Nah Nabi Lut nyalindung ka Allah. Kata Nabi Muhammad SAW di sini, iya Nabi Lut itu berlindung kepada Allah. Maksud ruknin sadid teh lain artina tihang gedung benteng anu kokoh yang tidak bisa ditembus nya. Mun di DPR mah aya naon? Aya kawat berduri jeung gas air mata. Itu bisa ditembus, bukan itu maksudnya, tapi maksudnya berlindung kepada Allah. Makanya Allah merahmati Nabi Lut. Jadi jangan ada suudon salah paham bahwa Nabi Lut itu ketika terdesak intinya tetap berlindung kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, walau labithtu fis sijni tula labthi Yusuf, seandainya aku tinggal di penjara selama tinggalnya Nabi Yusuf, la jabtu da'i. Ya terjemahan ngaconya nerjemahkeun. Pasti aku akan penuhi pemanggil, ada itu petugas yang memanggil aku untuk keluar. Kan setelah raja mimpi aneh, lalu si tawanan yang dulu ditakwilkan mimpinya oleh Nabi Yusuf peneduaan, wadakhala ma'ahu sijna fatayan. Ketika Nabi Yusuf di penjara itu bareng tiluan, tambah 2 pemuda di seusia Nabi Yusuf. Kalau yang satunya bermimpi saya memeras anggur, yang satunya lagi bermimpi saya bawa roti di atas kepala, tuli dimakan burung.
kamu cenah orang soleh, pasti kamu bisa menawilkan mimpi. Ya, zaman Nabi Yusuf mah tukang ditakwil mimpi. Itu kata Nabi Yusuf, kamu yang bermimpi akan memeras anggur, artinya kamu kan jadi pelayan raja. Jadi dia masuk penjaranya tidak bersalah, sebetulnya dia benar. Kamu yang bermimpi roti di atas kepala, kamu akan disalib. Udah disalib, nanti kepala kamu dimakan burung bangkai atau sejenisnya. Nah, tidak lama kemudian betul tuh si yang bermimpi memeras anggur itu dibebaskan dan diangkat jadi pengawal raja, pelayan raja. Nah, ketika raja lain Firaun tapinya di Mesir kan, ini Al-Aziz itu menenam selevel perdana menteri, ya, pejabat tinggi. Dia bermimpi kan ningali 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus, lalu melihat 7 tangkai yang subur dan 7 tangkai yang tidak subur. Naon cenah eta tukang tawil mimpi di raja nu bisa nawilkeun. Nah, si pelayan itu baru ingat. Wadakaru ba'da ummah. Ana udah biukum bitawili farsilun. Ada cenah raja nu bisa nawilkeun, utus abdi ka penjara. Langsung kan datang ke penjara. Yusuf cenah, ayyuhas siddiq, dipuji, wahai orang yang jujur. Nih apa maksudnya? Kata Nabi Yusuf, kamu akan selama 7 tahun panen melimpah. Omat, jangan dihabiskan semuanya, simpan sebagiannya untuk 7 tahun berikutnya. Karena 7 tahun berikutnya akan datang musim kemarau paceklik, krisis pangan. Nah, sesudah 7 tahun itu, jadi udah 14 tahun, baru akan ada zaman kesuksesan, kebahagiaan, tidak ada lagi krisis. Cek raja teh saha cenah eta teh? Itu cenah raja nu di penjara, panggil sini, bebaskan. Nah, ini ada itu anu ngimpi meres anggur terus jadi pelayan raja, itu ada itu kemudian dia datang, Yusuf bebas dari penjara bebas, silakan keluar. Nabi Yusuf saat itu moal bersihkan dulu nama baik saya. Siapa yang salah itu, saya atau emak-emak pejabat, gitu kan? Moal pugukeun heula. Maka kemudian emak-emak pejabatnya termasuk istri dia dikumpulkan, nya istrinya Al-Aziz anu ngimpi 7 sapi lintuh di dahar ku 7 sapi begung deh, kumpulkeun. Naon sih cenah dulu teh baheula teh Yusuf teh beuti penjara gitu. Oh. Nah, maksud Nabi Muhammad SAW ini menjelaskan kesabaran Nabi Yusuf, menjelaskan ketawakalan Nabi Yusuf dalam mengurus kasusnya. Dalam mencena kuring kata Nabi SAW, ketika datang pengawal raja, Yusuf bebas, dek bebas we cenah keluar, mah loba tawar menawar gitu. Aya Nabi Yusuf mah tawar menawar dulu, nanti dulu, jelaskan dulu ini kasusnya, siapa yang salah teh, nya Perdi Sambo, nya putri Yosua geus pae si Joshua nada hese eta. Siapa ini yang salah? Persidangan itu lama, paling cepat 3 bulan, paling cepat. Jadi artinya Nabi Yusuf itu lebih memilih menunggu 3 bulan lagi. Hayang beres bari cantang tuh, ya cantang tuh Nabi Yusuf bebas. Mungkin saja sesudah persidangan itu si Perdi Sambo nu bebas, de urang mah teu aneh. Gitu. Mungkin saja sesudah persidangan itu Nabi Yusuf kemudian lebih lama lagi di penjara. Tapi Nabi Yusuf kekeh. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW menggambarkan betapa kuatnya kesabaran Nabi Yusuf, betapa kuatnya kegigihan Nabi Yusuf dalam perjuangan yang jelas, dan itu kemudian terbukti. Makanya beliau jadi pejabat gigih, ya.
Jadi orang penting, jadi orang soleh, terkenal, lengkap lah, nya nabi, nya kasep, nya benghar, dan segalanya ada di Nabi Yusuf. Itu semua buah dari kesabaran beliau, kegigihan beliau, meski harus perih terlebih dahulu. Kermah kan masuk penjaranya juga pilihan, ya doa, Robbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, daripada aku terus-terusan dipitnah ku ibu-ibu negara, pejabat negara, udahlah aku lebih baik masuk penjara. Diijabah. Tapi bukan berarti Nabi Yusuf masuk penjara itu keinginan sendiri, tapi kan pilihannya daripada terus-terusan jadi bulan-bulanan ibu-ibu para pejabat meningkap penjara. Namun ayeuna mah daripada terlibat selingkuhnya dengan pemajikan irjen, mending di penjara. Atau daripada terlibat korupsi, lebih baik di penjara. Dan sesudah di penjara itu lagi terus berjuang bagaimana agar nama baiknya pulih, dan Nabi Yusuf menempuh itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.